Baik, kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua kita, di mana kali ini kita akan membahas tentang anatomi bumi. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada diagram atau gambar yang menunjukkan adanya yang disebut dengan crust mantle core atau kita bacakan sebagai crust yang ada di permukaan, kemudian mantle yang ada di tengah ini, dan core atau inti bumi. Nah, di sisi sebelah kiri ini adalah diagram yang menunjukkan komposisi dari satu anatomi dari bumi. Kemudian di sisi sebelah kanan ini menunjukkan sifat-sifat mekanik atau fisik, ya. Nah, di sebelah kiri kita lihat bahwa pada kedalaman di sini ada kedalaman, jadi kurang lebih inti bumi itu jaraknya sekitar 6.400 km. Di sini kita lihat bahwa bagian yang ada di kerak ini atau di crust itu secara fisik kita lihat sebagai batuan, ya, yang merupakan campuran dari berbagai macam jenis batuan. Nah, kemudian di bagian mantle ini komposisinya sebagian besar adalah ultra basic, ya, atau terdiri dari MgO dan SiO2, ultra basic igneous rocks, ya, atau batuan beku ultramafic. Nah, kemudian di bagian core yang kurang lebih sekitar 3.000 km sampai ke pusat dari core, komposisinya adalah besi dan nikel. Nah, kemudian secara fisik di sebelah kanan kita bisa melihat tentunya di bagian dekat dengan permukaan bumi itu memiliki sifat yang dingin, ya, kemudian getas dan mudah patah, ya. Kemudian di astenosfer, pada lapisan astenosfer ini memiliki sifat yang panas, temperaturnya tinggi, dan bersifat plastis atau mudah bergerak. Kemudian memiliki densitas antara 3,3 hingga 4,3 gram per cm3. Nah, tentunya di bagian mantle ini disebut juga dengan mesosphere, yaitu bagian bawah dari mantle. Itu memiliki sifat panas, kemudian tekanan yang tinggi, kemudian brittle dan mudah patah, ya. Kemudian di core atau inti dari bumi itu memiliki sifat cair. Nah, kemudian temperaturnya mencapai 4.500 derajat Celcius. Itu di outer core. Kemudian di inner core itu sifatnya solid atau padat. Nah, kurang lebih seperti ini gambar tadi. Kalau kita lihat di sini ada penampang dari bumi yang disayat, dipotong sebagai agar terlihat di mana posisinya, yaitu crust itu kurang lebih ketebalannya hanya mencapai 5 sampai 40 km saja. Kemudian ketebalan dari mantle itu 2.885 km. Kemudian outer core memiliki ketebalan 2.270 km. Kemudian bagian inner core-nya memiliki ketebalan atau di sini diameter 1.216 km. Nah, kemudian masih berkisar
membahas tentang crush mental core atau CMC sphere itu bisa kita lihat tadi telah digambarkan bahwa jarak antara ketebalan mesosfer itu kurang lebih 2.885 km. Nah, di sisi lain kita bisa melihat keras atau bagian kerak itu sebenarnya terdiri dari beberapa, bisa dibagi lagi menjadi beberapa lapisan, di mana keras itu terdiri dari continental crust atau lempeng benua, kemudian dan juga oceanic crust atau disebut sebagai lempeng samudra. Nah, keduanya ini masuk di dalam litosfer. Hanya ketebalan lapisan tersebut tidak lebih dari 100 km. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagian dalam dari bumi kita kurang lebih seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa bisa kita lihat pada gambar yang ada di sebelah ini. Di sana bagian tipis itu bisa kita lihat secara detail bahwa di sana ada upper mantle, kemudian asthenosfer dan lower mantle. Nah, ini bagian dari kerak benua atau continental crust itu memiliki sifat yang memiliki sifat yang mudah patah, ya, di mana dia bergerak di atas asthenosfer. Kemudian sedangkan untuk kerak samudra ini memiliki sifat yang solid, ya. Dia juga berada di antara mantle, berada di atas dari mantle. Itu adalah litosfer, ya. Kemudian asthenosfer itu merupakan bagian dari bagian atas dari mantle, kemudian memiliki sifat plastis, ya, dan bisa bergerak atau mengalir secara perlahan. Nah, ini ketebalan dari continental crust itu mencapai 20 hingga 90 km ketebalannya, lebih tebal dibandingkan dengan oceanic crust yang hanya 5 sampai 10 km saja. Kemudian memiliki densitas yang relatif rendah dibandingkan oceanic crust, yaitu 2,7 gram per cm kubik. Ya. Kemudian berkomposisi Si dan Al. Kemudian yang oceanic crust itu densitasnya, oceanic crust ini densitasnya adalah 3,0 gram per cm persegi, per cm kubik, dan juga memiliki komposisi yang basal. Ya, masih membahas masalah litosfer. Di sini kita lihat adanya oceanic crust atau lempeng benua dan lempeng samudra, di mana lempeng samudra ini lebih tebal dan mengambang berada di atas dari mantle. Nah, di sini kita bisa melihat adanya dua sifat, yang di sebelah kiri ini adalah sifat fisik, sifat kimia, dan di sebelah kanan itu sifat kimia. Kita lihat bahwa secara kimia bahwa inti bumi itu
terdiri dari core, kemudian mantle dan crust. Di mana core itu terdiri dari besi Fe, ya. Kemudian mantle itu terdiri dari silikat, dan kemudian bagian crust ini lebih didominasi oleh silikat juga. Nah, ketebalan dari crust ini 8 sampai 75 km. Nah, secara fisik di sebelah kanan kita lihat inner core itu memiliki sifat yang padat, ya. Kemudian outer core itu memiliki sifat yang cair. Kemudian mesosphere itu juga memiliki sifat yang padat. Sedangkan astenosfer ini memiliki sifat yang plastis, ya. Kemudian di atasnya lagi ada litosfer yang memiliki sifat yang rigid atau getas. Nah, jika kita perbesar lagi komposisi atau sifat fisik dari litosfer, di sini kita lihat litosfer ini memiliki ketebalan antara 0 sampai 100 hingga 300 km ketebalannya. Kemudian astenosfer itu pada kedalaman 350 hingga 500 km. Nah, kemudian di bawahnya itu ada mesosfer. Saya lanjutkan. Hampir sama dengan apa yang dijelaskan di awal, bahwa crust itu atau bagian lempeng itu terdiri dari Si, silika, elemen-elemen silika, dan oksigen. Kemudian pada mantle itu umumnya terdiri dari komposisi magnesium, oksigen, dan silika atau silikon, ya maaf, Si. Ya. Kemudian pada bagian dari inti bumi atau core ini komposisinya umumnya adalah besi dengan beberapa elemen lain, yaitu nikel. Kemudian juga elemen ringan lainnya, yang mana inner core ini memiliki sifat yang padat, sedangkan outer core ini memiliki sifat yang cair. Nah, kita lihat di sini bumi itu dibagi atau dilihat sebagai suatu sistem di mana sistem ini terdiri dari kriosfer, ya, kemudian hidrosfer, biosfer, dan atmosfer. Ya. Itu di permukaan atau di permukaan dari bumi. Kemudian di bagian dalamnya terdiri dari litosfer, astenosfer, dan mantle di dekat dengan muka bumi. Kemudian yang di dalam bumi yang sangat hampir mendekati pusat dari bumi itu adalah inner core dan outer core. Nah, mari kita lihat satu persatu di mana bumi sebagai bagian dari radiasi sinar, energi radiasi sinar yang mempengaruhi kondisi bumi, di mana atmosfer itu merupakan gas yang mengelilingi atau menyelimuti bumi di permukaan dengan ketebalan atau ketinggian mencapai 100 km. Nah, kemudian yang kedua adalah hidrosfer, di mana ini merupakan permukaan air yang mengisi lautan atau samudra, kemudian danau, sungai, dan air bawah tanah. Ya. Kemudian kriosfer itu merupakan
atau es yang ada di kutub utara, kemudian yang berkaitan juga dengan geyser, dan permukaan es yang permukaan yang ditutupi oleh es dan salju. Ya. Baik, selanjutnya adalah biosfer, di mana biosfer ini merupakan yang berhubungan dengan sesuatu yang hidup di permukaan bumi. Di antaranya adalah flora, fauna, dan manusia, di mana itu merupakan bagian dari sistem bumi. Nah, kemudian yang kedua, komponen yang lainnya adalah komponen yang berada yang merupakan bagian dari dalam bumi atau energi panas dalam bumi, yaitu litosfer, astenosfer, deep mantle, kemudian outer core, dan inner core. Ya, ini sudah kita bahas tadi di awal. Nah, atmosfer itu tadi disampaikan bahwa suatu lapisan yang udara yang menyelimuti permukaan bumi, di mana ketebalannya mencapai 160 km di bagian terluar, yaitu disebut sebagai termosfer, hingga ketinggian 80 km, di mana termosfer ini memiliki komposisi ozon, di mana fungsinya adalah menangkap dan menyeleksi panjang gelombang ultraviolet, di mana menyaring panjang gelombang atau gelombang ultraviolet yang masuk ke dalam bumi. Kemudian pada mesosfer, yaitu pada ketinggian 80 km hingga 50 km, ini juga masih didominasi oleh ozon, ya, di mana O3 ya, ini mampu untuk menyerap panjang gelombang ultraviolet. Nah, kemudian antara 50 sampai 15 km ada stratosfer, di mana pada zona ini, pada lapisan ini, biosfer itu betul-betul diproteksi oleh radiasi ultraviolet. Nah, kemudian sampai ke dekat dengan permukaan bumi, yaitu antara 0 sampai ketinggian 15 km, ini disebut sebagai troposfer atau disingkat atau dikenal sebagai permukaan bumi. Nah, di sini ada diagram yang menunjukkan ketinggian, ya, kemudian juga tekanan dan temperatur. Jadi serta zona dari ketinggian atmosfer tadi. Nah, di sini terlihat bahwa pada ketinggian-ketinggian tertentu, temperatur ini mengalami penurunan dan kenaikan, ya, pada zona-zona tertentu. Di sini kita lihat stratosfer itu berada di suhu sekitar 40 sampai dengan 0 derajat. Nah, ini berada di dekat dengan permukaan bumi, di mana bagian yang terpanas di muka bumi itu sekitar 40 hingga 50 derajat. Nah, kemudian naik ke atas, maka temperatur bumi itu akan temperatur di atmosfer itu semakin mendingin, ya. Kemudian pada stratosfer mengalami kenaikan lagi, dan pada mesosfer mengalami penurunan, dan pada termosfer itu mengalami peningkatan kembali. Nah, demikian juga dengan tekanan. Tekanan semakin tinggi, tekanan udara semakin tinggi ketinggian dari permukaan bumi, maka tekanan udara ini semakin kecil. Baik, saya lanjutkan.
Nah, ini adalah komposisi atmosfer. Ternyata 75% itu merupakan nitrogen, kemudian 21% oksigen, kemudian 9% arsen, kemudian 0,03% adalah CO2, dan kurang dari 0,075 ini merupakan komponen-komponen elemen-elemen trace. Nah, tentunya di udara itu terdiri dari campuran dari metan, ozon, kemudian CO, NO, SO, HS, kemudian hidrokarbon, dan lain sebagainya. Di mana ini merupakan sebagian besar adalah merupakan polusi. Merupakan sebagian besar merupakan polutan atau hasil dari polusi. Nah, di slide ini kita melihat ada beberapa klasifikasi awan, di antaranya yang kita mulai dari sebelah kanan ini tampak cumulonimbus, ya, di mana cumulonimbus ini memiliki sifat meniang seperti kolom, ya, di mana ini daerah awan ini yang paling ditakuti oleh pesawat udara, ya. Kemudian perkembangannya awan ini kita lihat ada dari hasil penguapan ini menghasilkan stratocumulus, kemudian semakin berkumpul dia menjadi cumulus, ya, kemudian berkembang menjadi cumulonimbus, ya. Nah, kemudian ada beberapa awan juga yang terbentuk seperti cirrus, ya, kemudian cirrostratus, ya, serta altostratus. Nah, selanjutnya adalah hidrosfer. Kita membahas tentang, saudara ketahui bahwa hidro itu adalah air, sfer itu adalah lapisan, ya, di mana sebenarnya kondisi air yang ada di bumi ini 97,2% itu air itu berada di samudera, ya. Hanya 2,8% saja yang bukan samudera, yaitu 2,5% itu air itu berupa geyser, ya. Geyser itu masih tersimpan di dalam bentuk es, ya. Kemudian juga air bawah tanah yang hanya merupakan tidak sampai 1%, hanya 0,62% yang merupakan air tanah. Nah, kemudian secara umum distribusi air itu yang merupakan air tawar yang berada di danau itu mencapai 0,009%. Kemudian pada air yang danau yang salin atau berada di antara dua laut atau merupakan air payau itu hanya mencapai 0,008%. Ya. Kemudian yang berada pada kelembaban tanah itu tersimpan di dalam rongga-rongga tanah itu mencapai 0,005%. Nah, kemudian berada di sungai itu 0,0001%. Ya. Kemudian yang ada di atmosfer ini relatif lebih banyak, 0,001%. Nah, ini semua komponen yang air yang ada di bumi. Nah, kurang lebih kita lihat adanya hubungan antara atmosfer dan hidrosfer, di mana di dalam atmosfer itu lebih dari 4.000
480 km yang terdiri dari 16 km komposisinya adalah yang terdiri dari gas, ya, nitrogen, kemudian oksigen, argon, kemudian karbon dioksida, dan juga air dalam hal ini berupa uap. Ya. Nah, kemudian di dalam hidrosfer itu semua air yang alami terdiri dari 97% itu berada di samudera, ya, dengan kedalaman mencapai 11 km. Nah, sedangkan sisanya itu berada di dalam air, ya, kemudian danau, air bawah tanah, dan berupa es. Ya. Nah, selanjutnya ini merupakan temperatur dari bumi, di mana kita mengenal adanya geothermal gradient atau gradien geothermal dalam bahasa Indonesianya. Ini di dalam setiap kedalaman atau penambahan kedalaman 100 km, rata-rata mengalami peningkatan temperatur sekitar 30 derajat Celcius per kilometer. Nah, sehingga semakin dalam kita mencapai kedalaman tertentu, maka temperaturnya akan semakin meningkat. Nah, di sini kita sebutkan dengan meningkatnya temperatur ini, maka semakin lama batuan itu akan meleleh, ya, dan membentuk magma. Nah, selanjutnya dinamika bumi, kita lihat tentang pergerakan bumi, di mana bumi itu berputar di bumi itu mengelilingi matahari, ya, berputar mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Nah, kemudian bumi itu sendiri juga mengalami perputaran di dirinya sendiri yang disebut dengan rotasi bumi, di mana arah dari perputarannya ini agak miring. Nah, dampaknya apa? Perputaran bumi, bumi yang mengelilingi matahari itu pada pada bulan-bulan tertentu di sini mengalami beberapa musim atau penampakan siang dan malam, ya. Tentunya kita lihat di sini di bulan Juni, posisi bumi itu berada di sebelah timur. Kemudian pada Maret, posisi itu ada di utara, di atasnya, ya. Kemudian di bulan Desember, bumi itu berada di sini. Kemudian yang kita perhatikan adalah perputaran pada porosnya ini ternyata tidak tegak lurus, ya, terhadap pergerakannya terhadap matahari, ya. Kita lihat, maka pada 4 bulan itu di kutub utara pada bulan-bulan Desember ini di bumi bagian utara mengalami tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga pada bagian belahan utara bumi sebagian besar pada bulan Desember itu mengalami musim salju, ya. Kemudian di bulan Maret dan September itu memiliki pencahayaan matahari yang relatif seragam hampir di seluruh muka bumi. Sebaliknya pada bulan Juni itu kutub selatan atau daerah-daerah yang berada di dekat dengan kutub selatan itu mengalami musim dingin, ya. Sehingga saudara mungkin jika bulan Desember mungkin saudara perhatikan di TV atau di film itu seringkali di beberapa negara yang ada di Eropa, kemudian di utara, di belahan bagian utara itu mengalami musim salju. Berbeda dengan di bagian selatan pada bulan Desember seperti Australia itu kebalikannya, malah justru mengalami musim panas, ya.
Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, ini energi matahari yang masuk ke dalam cahayanya, energinya masuk ke dalam bumi itu yang terpancar masuk ke bumi itu adalah sekitar 99,98% yang terpancar, itu 0,9% itu dipantulkan. Ya. Di sini kita lihat panas yang terpancar itu bisa kita perhatikan sebagai berikut. Nah, dampaknya adalah beberapa tempat di muka bumi itu mengalami arus panas, ya. Arus panas ini yang sebenarnya diantaranya disebabkan oleh masuknya energi matahari yang ke dalam bumi. Ya, kita lewati. Nah, dampak dari energi yang masuk ke bumi itu mengakibatkan adanya temperatur yang tinggi dan tinggi rendahnya temperatur, sehingga secara fisika mengakibatkan tinggi dan rendahnya temperatur itu mengakibatkan perbedaan tekanan, ya. Sehingga dengan adanya tekanan itu, perbedaan tekanan mengakibatkan adanya pergerakan udara atau yang disebut dengan angin, ya. Sehingga pergerakannya kurang lebih seperti itu. Selain dari dikontrol oleh energi matahari, juga dipengaruhi oleh perputaran bumi di porosnya. Nah, kurang lebih sirkulasi angin itu karena daerah Khatulistiwa ini merupakan daerah yang relatif panas dibandingkan dengan yang lain, maka udara yang ada di daerah Khatulistiwa atau di ekuator itu mengalami tekanan yang tinggi, ya. Dengan adanya temperatur yang tinggi, maka udara itu mensirkulasi seperti ini, jadi semakin menjauh. Nah, kemudian pada subtropis terjadi perputaran juga angin seperti berikut. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian kita perhatikan ada siklus air, ya. Mungkin saudara adik-adik mahasiswa sudah pernah belajar tentang siklus air, di mana diawali dari penguapan yang berada di lautan, kemudian presitifikasi atau penguapan yang berada di daun-daun, ya. Kemudian juga penguapan yang terjadi di seluruh muka tubuh air seperti danau, kemudian geser dan lain sebagainya mengalami penguapan. Kemudian pada masa tertentu awan-awan ini berkumpul, ya, menyatu, kemudian pada titik-titik tertentu dia mengalami bebannya yang berat, maka muncullah atau jatuhlah kumpulan awan tersebut menjadi hujan. Nah, ini juga terjadi hujan itu kemudian masuk ke dalam permukaan bumi, sebagian besar mengalir di permukaan yang disebut sebagai runoff atau larian, ya. Kemudian sebagian besar masuk juga ke dalam bawah bumi atau di bawah permukaan yang disebut sebagai groundwater atau air bawah tanah. Nah, hampir sama dengan apa yang di slide sebelumnya, hanya di sini menunjukkan adanya penggunaan air di dalam distribusinya yang disurvei oleh Amerika, ya. Jadi kurang lebih sekitar air yang mengalir di permukaan itu mengalir
sebanyak 4.650 billion kubik. Kemudian mengalir sebagian hanya terbuang begitu saja ke laut tanpa bisa dimanfaatkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini ada beberapa penggunaan ataupun volume air yang ada di muka bumi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah distribusi panas antar benua. Ya, di sini kita lihat distribusi panas, di mana warna merah ini merupakan aliran arus panas ya yang berada di samudra. Kemudian yang warna biru ini adalah arus dingin. Bagaimana seperti sebenarnya kita lihat seperti ini. Jadi arus panas itu mengalir di permukaan, ya, di permukaan samudra. Kemudian dia mengalir di atas permukaan. Kemudian pada temperatur yang dingin ini air itu sirkulasinya, air yang dingin itu sirkulasinya di bawah permukaan laut atau di bawah permukaan samudra seperti ini, mengalir dari barat ke timur, kemudian yang di permukaan dari timur ke barat. Ini diambil dari Heblin dan Christian tahun 2009, di mana buku ini sudah diupload dan silahkan saudara pelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya weather and climate atau cuaca dan iklim. Ya, cuaca, apa itu cuaca dan iklim? Apa perbedaannya? Di mana kita lihat cuaca itu adalah kondisi atmosfer yang dalam hitungan waktu yang lebih singkat. Ya. Kemudian climate atau iklim itu adalah komposisi komposisi long term atau jangka waktu, komposisi jangka waktu yang relatif lama dari kondisi cuaca dan beberapa komponennya. Nah, lantas ternyata apa itu perbedaannya antara iklim dan cuaca? Iklim itu menunjukkan waktu yang relatif singkat, sedangkan cuaca itu adalah waktu yang relatif panjang, tahunan bahkan 30 tahunan datanya. Kemudian kalau cuaca itu mungkin dalam hitungan jam atau menit ya. Nah, kemudian di sini waktu atau iklim di seluruh dunia kurang lebih seperti ini. Ada daerah tropis yang berada di dekat dengan khatulistiwa, kemudian humid itu ada di beberapa negara, ya. Kemudian dry climate, kemudian cool, humid climate, dan sampai ke polar yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Nah, selanjutnya pergerakan lempeng samudra. Maaf, pergerakan lempeng. Nah, pergerakan lempeng ini sebenarnya terjadi hanya di permukaannya saja. Lempeng itu berada di permukaan saja yang kita sebut sebagai crust tadi ya. Sebenarnya lempeng ini berdiri di atas lapisan yang relatif plastis tadi. Saudara masih ingat ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini lempeng samudra, kemudian di sini ada lempeng kedua. Ini mengalami tumbukan atau tabrakan, atau di mana pergerakan ini mendekat ya, sehingga mengalami tekanan, dan pada zona-zona tumbukan ini tentunya menghasilkan patahan ya. Kemudian
di bagian dalam ini tentunya mungkin akan pada kedalaman tertentu mengalami pencairan atau pelelehan. Nah, ada 3 jenis dari pergerakan tektonik. Yang pertama adalah lateral, ya, saling bergeser. Kemudian yang kedua lateral atau transform, ya. Kemudian yang pertama adalah divergen, kemudian konvergen. Divergen itu saling menjauh, ya, di sini seperti ini. Kemudian konvergen itu semakin mendekat atau saling bertabrakan. Kemudian transform atau perselisihan. Nah, kurang lebih seperti ini morfologi dari lautan kita, lautan atau yang ada di dunia. Di sini banyak sekali, kalau saudara perhatikan, ada transform atau kemudian ada subduction, ya, tempat penyusupan lempeng-lempengan tadi bergerak, kemudian mengakibatkan bentuk dari permukaan samudra yang seperti ini. Nah, kemudian bentuk dan proses permukaan ada beberapa yang terjadi. Proses-proses itu mengakibatkan proses yang di permukaan itu mengakibatkan bentuk lahan tertentu. Di sini contohnya adalah proses glasial atau es, ya. Kemudian adanya proses gerakan massa tanah, kemudian ada proses aliran sungai, ya. Kemudian ada proses garis pantai, kemudian proses desert atau angin, kemudian ada juga proses groundwater. Ya, baik, untuk sementara itu dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan melanjutkan minggu depan. Terima kasih.